Hai kaum rebahan dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan membawa kalian sejenak ke negara Polandia dengan suguhan film bergenre horor berjudul Nobody Sleep in the World Tonight. Di bawah arahan sutradara sekaligus penulis skenario Bartosz M. Kowalski dengan sederet aktor dan aktris remaja Polandia yang membintangi film ini. Dengan berdurasi 1 jam 43 menit dan dengan bahasa Polandia. Sebelumnya kami memberitahukan konten ini berisi spoiler. Kami akan membawakan rekomendasi film-film apik dan menarik yang kami suguhkan untuk kalian. Untuk itu, pantengin terus HP kamu, siapin kopi dan cemilannya ya. Seruput kopinya, santap cemilannya, dan nikmati alur cerita filmnya. Namun sebelum masuk ke alur cerita filmnya, kami butuh dukungan sepenuhnya dari kalian dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan welcome! Di awal pembuka filmnya, kita akan mendengar sebuah instrumen menegangkan dan di sana kita lihat ada seorang Pak Pos mengayuh sepeda untuk mengantarkan surat dan berhenti di sebuah rumah di tengah hutan. Pak Pos mengetuk pintu yang ternyata di dalamnya ada seseorang yang tengah mencuci baju dengan bekas darah. Di sana juga ada ayam yang mematuk boneka beruang di bawah meja. Ketika mengetuk pintu, Pak Pos mendengar suara rintihan dari bawah tanah. Ia kemudian mencoba mencari tahu dan membuka pintu kecil yang ada di sana. Terbukalah pintu dan ia terkejut melihat ada seseorang di ruang bawah tanah itu. Pak Pos yang mencoba menariknya dengan tangannya namun naas, ia justru ditarik masuk ke dalamnya. "30 tahun kemudian, ada sekelompok pemuda mengadakan perkemahan di sebuah area hutan tersebut. Mereka bertujuan untuk mendapatkan pengalaman berpetualang menyenangkan dan mengurangi ketergantungan mereka pada handphone, laptop, dan jauh dari yang namanya media sosial. Saat malamnya, ada beberapa pria tengah bermain gitar dan di antara mereka ada yang membicarakan tentang gabutnya selama beberapa hari tanpa kabar media sosial. Ketika mereka berbincang sembari menikmati makan malam, datang seorang cewek cantik bernama Aniela dengan piyama tidurnya yang seksi. Di antara keramaian, ada seorang gadis pendiam dan pemalu duduk menyendiri di belakang tenda. Gadis itu bernama Zofia. Di sebuah rumah yang pernah didatangi Pak Pos 30 tahun lalu, terlihat seorang pria menyeret domba berbulu tebal ke dalam sebuah ruangan yang ada di sana. Dan di sana juga ada seorang nenek-nenek terikat di dalam ruangan tersebut. Keesokan paginya di perkemahan itu, setelah melakukan pemanjatan doa yang dipimpin oleh sang pendeta, mereka kemudian berkenalan dengan seorang pemandu bernama Bu Iza yang diperankan oleh Gabriela Muscala. Perjalanan petualangan kelima remaja itu pun dimulai. Dari awal perjalanan, terlihat Julek sangat menyukai Zofia. Ia sampai berkata jika misinya ialah melindunginya. Di sisi lain, Daniel tak hanya memperhatikan jalan di hutan itu, tapi juga fokus melihat pemandangan yang berbeda. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bangkai rusa yang tak sengaja dikencingi oleh Julek. Ketika Bu Iza dan lainnya memeriksa bangkai rusa tersebut, Zofia melihat tangan di sebuah pohon. Tangan tanpa tubuh itu membuat ia ketakutan. Karena lelah dalam perjalanan, akhirnya mereka beristirahat dan mendirikan sebuah tenda di sana. Malamnya saat mereka bercengkrama di tengah hangatnya api unggun, mereka dikejutkan dengan suara raungan binatang buas, tapi ketika Bu Iza mengecek asal suara itu, ternyata hanyalah seekor rubah. Kemudian ketika mereka semua tidur, Daniel pergi ke sebuah danau dan tak lama Aniela datang menemaninya. Mereka menikmati malam sambil mengisap sebatang rokok berdua dan berakhir dengan mantap-mantap di tepi danau itu. Setelah menikmati malam dengan Aniela, sesaat Aniela pergi kembali ke tenda.
Daniel kemudian didatangi oleh seorang pria bertubuh gemuk dan besar dengan wajah menyeramkan dan penuh dengan kutil. Dengan cepat pria gemuk membungkus Daniela menggunakan selimutnya dan berulang kali pria itu membanting tubuh Daniel ke sebuah pohon sampai tewas. Pagi harinya mereka mulai merasa kehilangan Daniel. Mereka mencari jejak Daniel sampai ke tepi danau dan menemukan sebuah alat kontrasepsi dan seputung rokok. Saat dalam pencarian, Zozia menemukan bercak darah di sebuah pohon. Dan benar saja itu memang pohon di mana Daniel dibanting di sana. Mereka yang belum percaya dengan bercak darah itu terus mencari Daniel, karena mereka mengira jika itu ialah getah pohon. Saat dalam perjalanan, tibalah mereka di sebuah rumah terbengkalai di tengah hutan. Bu Iza mencoba mengetuk pintu namun tidak ada yang menyambutnya. Akhirnya Zozia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah yang banyak lalat dan bangkai binatang di dalamnya. Julek yang merasa ketakutan mengajak mereka untuk kembali. Namun karena mendengar sebuah rintihan, akhirnya mereka mencari sumber suara itu dan mereka pun menemukan sebuah pintu yang menghubungkan ke ruang bawah tanah. Bu Iza membuka pintu ruangan itu dan tercium bau busuk yang menyengat. Kemudian Bu Iza dan Zozia turun mengikuti anak tangga dan Julek menunggu di atas. Ketika Bu Iza dan Zozia terus masuk ke dalam ruangan itu, betapa terkejutnya mereka saat melihat mayat Daniel terbujur kaku dengan luka di tubuhnya. Sementara Julek yang menunggu di atas ketakutan karena tiba-tiba datang sesosok pria yang melukai Daniel datang ke rumah itu. Mereka bergegas bersembunyi di ruangan bawah tanah dan mereka kabur melalui sebuah pintu kayu kecil yang ada di sana. Bu Iza yang tertinggal dan secara bersamaan telepon milik Daniel pun ikut berdering. Sehingga pria berkutil menyeramkan itu pun mengetahui keberadaan Bu Iza. Karena tak bisa melawan, akhirnya Bu Iza tewas dan kepalanya dilempar keluar di depan Julek dan Zozia. Melihat kepala Bu Iza, Julek dan Zozia berlari meninggalkan tempat itu. Mereka mengatur rencana untuk mengambil telepon Daniel yang tertinggal di tempat menyeramkan itu. Di sisi lain, Aniela dan Bartek duduk bersantai di tengah tegangnya situasi yang dialami Zozia dan Julek. Namun di tengah percakapan mereka berdua, tiba-tiba Aniela diserang dari belakang menggunakan sebatang kayu oleh pria berkutil itu. Bartek yang terkejut kemudian lari hingga menemukan sebuah gereja. Di satu sisi, Zozia dan Julek pun menemukan sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang pak tua. Mereka kemudian menceritakan apa yang mereka alami, begitupun dengan Bartek yang bertemu dengan seorang pria dan menceritakan semua kejadian yang ia alami. Mereka berniat untuk meminta bantuan kepada pengawas perkemahan, namun tidak ada jangkauan sama sekali. Namun tiba-tiba ketika telepon yang ada di gereja berdering, seketika pria itu menghantam menggunakan gagang telepon. Bartek pun pingsan dan sadar dalam keadaan terikat. Ternyata pria dalam gereja tersebut mengenal Bartek sejak tahun lalu. Ia mengamati setiap gerak-geriknya. Ketika pria itu keluar dari gereja, ia mengecek sekelilingnya dan pria berkutil tiba-tiba datang menyerang dengan meremas kepala dan mata pria gereja tersebut. Kemudian memasukkannya ke dalam sebuah mesin penggiling. Bartek yang berusaha melepaskan diri kemudian berhasil. Ia kemudian berusaha mencari jalan keluar dan bersembunyi di sebuah lemari. Pria berkutil masuk dan mencari keberadaannya. Kemudian pria berkutil itu dengan sangat mudah menemukan Bartek yang bersembunyi di dalam lemari. Lalu Zozia dan Julek mendengarkan Pak Tua yang tengah bercerita tentang keadaan yang ada di sana 30 tahun lalu. Next, kita akan memundurkan waktu ke 30 tahun sebelumnya. Terlihat seorang ibu yang tengah menjemur pakaian ditemani kedua anak laki-laki kembarnya yang masih kecil. Ketika ibunya masuk, kedua anak laki-laki itu mendengar sebuah ledakan. Karena penasaran, si kembar lalu mendekati sumber ledakan tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah batu misterius dan mereka pun membawanya pulang. Setiap malam sang ibu selalu mendongengkan cerita sebelum tidur kepada kedua anak kembarnya. Di tengah lelap tidur mereka,
Salah satu anak laki-laki itu terbangun karena mendengar sesuatu di bawah ranjang tidur mereka. Saat anak laki-laki itu melihat batu yang mereka bawa pulang, ternyata mengeluarkan sesuatu dan mengakibatkan kedua anak kembar itu kerasukan. Paginya sang ibu bangun dan kaget melihat ada bercak darah dalam kamar anaknya. Sang ibu pun terus menyusuri arah bercak darah itu sampai di ruang bawah tanah. Ia kaget melihat kedua anaknya sedang memakan seekor hewan. Sang ibu langsung dengan cepat menutup pintu itu menggunakan rantai. Kembali ke Zozia dan Julek yang masih mendengarkan dongeng si kakek. Sang kakek menganjurkan jika mereka harus tetap berada di sana jika ingin selamat. Tapi mereka menolak dan tetap ingin meneruskan mencari bantuan. Zozia dan Julek pun akhirnya kembali ke tempat pria berkutil tadi dan mencoba mengambil handphone Daniel. Mereka mengatur siasat dan Julek pun memberanikan diri untuk mengalihkan perhatian pria berkutil dengan terus mengetuk pintu berbekal pisau lipat yang diberikan Zozia. Zozia kemudian masuk dan mencari handphone Daniel. Disinilah puncak ketegangan dari film ini. Zozia yang ketahuan oleh pria berkutil langsung dicekik dan Julek pun datang dan menusuk pria berkutil itu dari belakang. Namun sayangnya, pria berkutil itu melempar Zozia sampai pingsan dan memakan lidah Julek. Saat sadar dari pingsannya, Zozia sudah terikat rantai di dalam sebuah ruangan bersama Julek. Meski begitu, Zozia berhasil mengambil handphone Daniel dan menemukan sepotong tangan Daniel. Di tengah ketegangan tersebut, Julek mencoba mengatakan sesuatu pada Zozia, namun sayangnya Zozia tidak memahaminya. Ternyata Julek meminta agar Zozia mencabut pisau yang tertancap di perutnya, dan Julek pun akhirnya tewas. Di sini kita akan dikejutkan dengan adanya dua pria berkutil. Rupanya pria berkutil itu adalah saudara kembar. Zozia berhasil membuka rantai yang mengikat kakinya menggunakan pisau yang ia bawa sejak awal. Ia kemudian mengambil sebilah pedang dan mengayunkan ke perut pria berkutil itu untuk membalas kematian Bu Iza dan juga teman-temannya. Setelah berhasil membunuh pria berkutil itu, Zozia pun berhasil kabur dari tempat mengerikan tersebut. Kemudian ia bertemu dengan mobil polisi dan ketika di tengah perjalanan, polisi itu turun karena menabrak seseorang. Dan benar saja ketika dicek ternyata orang itu ialah saudara kembar dari pria berkutil. Kemudian Zozia mencoba mengemudikan mobil polisi dan melindas saudara kembar pria berkutil dengan berulang kali. Lalu ia merasa sangat lega karena bisa pergi dari area hutan yang mengerikan tersebut. Itu tadi alur cerita film Nobody Sleep in the Wood Tonight yang dapat kami sampaikan untuk kalian. Jika ada alur yang kurang atau sulit dimengerti, kami mohon maaf. Buat kalian yang mempunyai review film yang ingin kalian ketahui, silakan komentar dan review film sebanyak-banyaknya. Dan kami dengan senang hati akan menceritakannya untuk kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Selalu berhati-hati dalam menjalani hidup kalian dan sampai jumpa di alur cerita film menarik berikutnya.